Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah azza wa jalla, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa kembali duduk untuk bertolabul ilmi, dan pembahasan di pagi hari ini kita akan membahas tema tentang hilangnya berkah dalam rumah. Apa penyebabnya? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah azza wa jalla, tentu setiap kita pasti menginginkan di dalam rumah itu ada kebaikan, dan tidak ada yang mau di antara kita dalam rumah itu penuh dengan keburukan. Dan kebaikan dalam rumah itu tentu karena banyaknya berkah yang terdapat dalam rumah kita. Makanya ketika banyak berkah dalam rumah kita, secara otomatis rizki akan melimpah. Baik rizki secara harta, rizki secara iman, rizki secara ilmu, pasangan, keturunan, dan begitu seterusnya. Ketika berkah itu muncul di rumah kita, maka semua akan kita dapati. Tetapi sebaliknya, ketika dalam rumah itu tidak ada keberkahan lagi di dalamnya, maka pasti akan banyak terjadi masalah. Suami bertengkar dengan istri, istri bertengkar dengan suami, anak pula bermasalah, ataupun mungkin rumah rusak-rusak gitu ya. Pokoknya tidak ada ketenangan hidup dalam rumah itu jadinya. Lah, apa penyebabnya? Inilah yang kita akan bahas di pagi hari ini. Sebab hilangnya berkah di dalam rumah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang pertama, karena para penghuni rumah itu sudah mulai meninggalkan membaca Al-Quran. Kalau dalam rumah tidak ada yang membaca Al-Quran, atau mulai Al-Quran ditinggalkan, maka Nabi SAW mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabir, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Kenapa demikian? Inna syaitan yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul baqarati. Karena setan itu akan lari dari rumah yang dibacakan padanya surah Al-Baqarah. Maknanya kalau kita tidak membaca surah Al-Baqarah, berarti di rumah itu banyak setannya tuh.
Ya tentu bukan hanya dikhususkan dengan Al-Baqarah setiap hari kita baca. Al-Quran secara umum itu mendatangkan barakah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi. Dan inilah Al-Quran, kata Allah, kami turunkan mubarak, di dalamnya penuh dengan berkah-berkah. Makanya kalau penghuni rumah itu banyak membaca Al-Quran, maka ibu akan rasakan pengaruh berkah Quran itu dalam rumah. Dan itu pernah saya dengar sendiri gitu kan, dari salah satu ikhwan kita. Dia mengatakan, Ustaz, dulu saya jarang baca Quran, tapi setelah sering membaca Quran, minimalnya di pagi hari itu 2 lembar, dia bilang begitu. Masya Allah, katanya, rizki saya diluaskan dan rumah tangga saya disakinahkan. Ya kita tidak heran dia mengatakan seperti itu, karena juga secara dalil dari Al-Quran dan Sunnah memang Quran itu membawa berkah. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak menanamkan ketakwaan dan iman. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau seandainya penduduk negeri ini mau beriman dan bertakwa, tentu kami akan bukakan kepada mereka berkah dari langit dan dari bumi. Maknanya kalau seandainya penghuni rumah itu berusaha untuk terus meningkatkan takwa dan imannya, seperti yang dilakukan Nabi SAW kepada keluarganya. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Rasul itu kalau di sepertiga malam akhir sebelum subuh, maka dia akan membangunkan Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha dan diperintahkan untuk salat witir ataupun tahajud. Dan dari sini Nabi SAW mengatakan, rahimallahu rajulan, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang yang membangunkan istrinya kemudian mengajak dia salat malam. Dan begitu juga sebaliknya, rahimallahu imra'atan, semoga Allah merahmati seorang wanita yang membangunkan suaminya untuk salat malam. Artinya ketika kemudian ditanamkan takwa dan iman, terus meningkatkan ketakwaan dan iman dengan memperbanyak ibadah dalam rumah, maka itu salah satu bentuk turunnya berkah. Ini yang kedua. Yang ketiga, at-tasmiyatu, membaca basmalah. Terkadang ada di antara kita ini yang lupa membaca basmalah, atau sengaja tidak membaca basmalah, atau mungkin memang tidak tahu bahwa dalam basmalah itu ada berkahnya di situ. Kata Nabi SAW, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fadzakara ismallahi ta'ala hina yadkhul wa hina yut'im qala syaitan la mabita lakum wala asya." Kata Nabi SAW, apabila salah seorang di antara kalian masuk rumahnya kemudian menyebut nama Allah. Jadi ibu dari mana? Dari pasar, dari luar masuk ke dalam rumah. Ibu sebelum melangkahkan kaki ke dalam rumah, ibu ngomong bismillah dengan menyebut nama Allah. Atau ketika hendak makan, bismillah dengan menyebut nama Allah. Maka kata Nabi SAW, maka syaitan akan bicara dengan teman-temannya
La mabita lakum wala asya. Di rumah ini tidak ada tempat untuk kalian dan tidak ada makanan untuk kalian. Pergi kalian. Subhanallah. Hanya membaca basmalah saja mengusir setan, Bu. Karena masalah itu datang dari setan masalahnya. Semua masalah dalam rumah tangga itu semua datang dari setan, Bu. Makanya kemudian cara mengusir setan dengan cara seperti ini, membaca basmalah. Ketika kita meninggalkan basmalah, maka hilang berkah dari rumah kita. Kemudian yang keempat adalah jarangnya seseorang itu berbagi dalam rumah, terutama soal makanan. Nabi SAW mengatakan ta'amul itsnaini kafi ats-tsalatsa wa ta'amul tsalatsati kafi al-arba'ah. Makanan 2 orang itu sebenarnya cukup untuk 3 orang, dan makanan 3 orang itu cukup untuk 4 orang. Kata para ulama, apabila kita mau berbagi makanan di dalam rumah kita ini, entah dengan tetangga sebelah, entah dengan tamu, entah dengan fakir miskin, anak-anak yatim, kan gitu ya, maka itulah salah satu yang mengundang berkah, berbagi makanan. Ini yang nomor 4. Yang nomor 5, hilangnya berkah itu karena makanan yang dimakan oleh orang-orang yang di dalam rumah itu terkadang tidak memperhatikan halal haramnya, main makan saja. Di mana Rasul SAW mengatakan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Maka harta yang haram tidak akan diberkahi. Harta haram itu tidak akan diberkahi. Karena selain daripada doa-doanya ditolak oleh Allah Azza wa Jalla, maka tidak ada berkah yang masuk ke dalam rumah itu. Maka perhatikan, jangan memakan yang diharamkan. Entah makanan, entah minuman, entah pakaian, gitu ya. Kalau bisa dibeli dari uang yang dihalalkan. Dan ibu harus tahu pekerjaan suami. Suami ini kerja apa, kan gitu ya. Kalau memang zahirnya halal, makan. Walaupun ibu kan tidak tahu suami dapat uang dari mana, tapi nampak zahirnya dia kan kerja layaknya orang-orang, insyaallah halal. Tapi kalau seandainya ibu tahu suami ini bandar narkoba, bandar judi, gitu kan, jelas itu kan, dan tidak ada pekerjaan lain kecuali dari situ, Bu, maka ibu jangan makan dari situ. Ustaz, tak bisa saya cari uang, kan selama ini suami. Kalaupun harus memakan, maka sekedarnya saja, sambil ibu cari-cari cara supaya suami dapat pekerjaan yang halal. Karena itu dampaknya fatal, gitu kan, menghilangkan barakah dalam rumah tuh. Ini yang kelima. Yang keenam, adamus syukri, tidak bersyukur. Tidak bersyukur akan nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya. Diberi uang bisa beli makan, kadang-kadang ibu masaklah banyak-banyak. Nanti yang dimakan itu tak banyak, yang dibuang pula lebih banyak. Dikasih pun tidak. Beli pakaian banyak-banyak, kan gitu. Ibu pun tidak pakai pakaian sekali pakai 10 rangkap, kan Bu. Ngapain juga 10 rangkap dipakai, haredang lah, kan itu. Terkadang ada yang mungkin 10 tahun yang silam itu nggak pernah dipakai-pakai, yang ngapain coba? Pakaian 10 tahun dalam lemari itu kasihkan orang lah, kalau memang nggak dipakai. Kadang-kadang kita ini tidak bersyukur, memubazirkan sesuatu, membuang makanan, membuang minuman, membuang uang, dan begitu seterusnya. Ini hilang berkahnya nanti. La in syakartum
la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, ku tambah nikmatku. Tapi kalau kalian kufur, ku sediakan azabku, kata Allah, dan azabku sangat pedih. Ini yang nomor 6. Yang nomor 7. Yang nomor 7. Hilangnya berkah karena adamu istiqadhihi minan naumi an yubadir adamu tabkir fistaiqidhihi minan naumi. Tidak berpagi-pagi ketika bangun dari tidur. Sudah saya jelaskan apabila kita menjelaskan tentang keutamaan 1 jam setelah subuh kan Bu. Nabi SAW mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu paginya. Karena waktu pagi adalah waktu berkah. Jangan sampai ketika berkah turun kita tidur. Jangan sampai ketika berkah turun kita pula lalai. Manfaatkan waktu turunnya berkah itu dengan berzikir, berdoa, baca Quran kan itu kan. Supaya ketika turun berkah itu betul-betul kita dapat berkah. Makanya Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, orang yang membiasakan tidur setelah subuh sampai terbit matahari, hilang berkahnya. Hilang berkah dalam keluarganya, hilang berkah dalam kehidupannya, hilang berkah dalam pekerjaannya, dan nanti akan banyak masalah dalam hidupnya tuh. Makanya jangan sampai kemudian kita melalaikan waktu yang jelas-jelas berkahnya itu. Ini yang nomor 7. Yang nomor 8, kasrat adamu al-istighfar. Jarang membaca istighfar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdilkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhar. Maka aku katakan, kata Nuh kepada kaumnya, perbanyaklah istighfar kepada Rabb kalian, sebab dengan istighfar itulah Allah akan menurunkan hujan kepada kalian, akan menambah harta kepada kalian, akan menambah keturunan kepada kalian, dan Allah akan jadikan kebun-kebun dan juga sungai-sungai. Lihat bagaimana dahsyatnya istighfar, menjadikan sebab turunnya hujan, menjadikan sebab berlimpahnya kekayaan dan keturunan, dan menjadikan sebab kesuburan. Maka kalau ingin dapat berkah dalam rumah, perbanyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah itu Bu ya. Karena istighfar sendiri artinya adalah kita meminta kepada Allah agar aib kita itu ditutup oleh Allah. Betapa banyak orang-orang yang dibuka aibnya, yang tadinya dihormati Bu, jadi dihinakan. Yang tadinya dimuliakan jadi direndahkan. Yang tadinya orang bicara dengan kita jadi ditinggalkan. Itu kalau aib kita ketahuan tetangga kita. Oh, rupanya si Anu nampaknya saja pakai cadar ya, rupanya lebih dahsyat dosanya dibandingkan yang telanjang katanya. Jadi kan repot Bu ya. Jadi dengan memperbanyak istighfar itu Bu, aib-aib kita dalam rumah kita itu tidak akan ditampakkan oleh Allah. Jadi orang memandang kita itu tetap baik. Kemudian yang kedua, mana istighfar itu kita meminta ampun kepada Allah agar dosa-dosa yang kita lakukan di dunia tidak diadab di akhirat. Jadi istighfar itu sendiri manfaatnya besar, ya kan? Menutup aib kita dan menghapuskan dosa-dosa kita. Lebih daripada itu, dengan memperbanyak istighfar itu akhirnya apa? Allah mudahkan semuanya. Suami kerja Allah mudahkan gitu ya. Pekerjaan ibu Allah mudahkan, anak-anak sekolah Allah mudahkan, hanya memperbanyak astagfirullah itu kan berkah Bu ya. Tapi orang yang jarang istighfar nggak akan dapat perkara-perkara seperti ini. Kemudian yang nomor 9, adamu at-tawakkul wa akhdhi bil asbab. Kurangnya tawakal. Ketika orang kurang tawakal dan kurang mengambil sebab,
maka susah akan turun berkah. Ketika kemudian ibu tidak pernah bersandar kecuali kepada selain Allah, suami juga sama, bersandar kepada pekerjaannya, tidak yakin dengan Allah. Ini bahaya. Ya, hiduplah sesuai sebagaimana keyakinan kita bahwa rizki kita sudah diatur, usia kita sudah diatur, bahagia kita sudah diatur, celaka kita sudah diatur, semua sudah diatur. Tinggal pasrahkan aja kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab orang yang kurang tawakal biasanya rungsep hidupnya, Bu. Sakit sedikit ngeluh, gaji nggak cukup ngeluh, ada masalah ngeluh, nggak ada bahagianya tuh nanti. Ya, jadi sandarkan semua kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian ambil sebab. Ini diantara poin yang ke-9. Poin yang ke-10, ityanul ma'asi wal muharramat. Dalam rumah banyak maksiat dan banyak hal-hal yang diharamkan dilakukan. Nabi mengatakan, innal abda la yuhramur rizqu bidzambin yusibu. Kata Nabi SAW, seorang hamba itu akan diharamkan dari rizkinya karena dosa yang dilakukannya. Jadi kalau di dalam rumah itu banyak dosa, banyak yang melakukan dosa dan tidak ditegur, terutama kepala rumah tangganya tidak punya kecemburuan kepada keluarganya, anaknya buka aurat ya biarin saja, nggak sholat ya dibiarin saja, kena pergaulan bebas ya tenang-tenang saja. Ini bahaya kalau dalam rumah seperti ini maksiat dibiarkan gitu kan. Karena ketika dalam rumah itu dipenuhi dengan maksiat dan keharaman, cabut berkahnya nanti. Nanti banyak masalah di situ. Ini juga yang harus jadi perhatian. Kalau bisa jangan banyak maksiat di dalam rumah. Kemudian yang nomor 11, bakhil wa adamu al-infaq. Bakhil, tidak mau infak, tidak mau sedekah. Padahal setiap hari itu, Bu, malaikat itu datang. Kemudian malaikat itu akan ngomong, Allahumma a'ti mumfikan khalafa wa'ti mumsikan talafa. Ya Allah, kalau penghuni rumah ini hari ini dia berinfak, tambah rizkinya ya Allah. Ya Allah, kalau hari ini penghuni rumah itu bakhil, tidak mau berinfak, hancurkan saja hartanya ya Allah. Ini yang ngomong malaikat, Bu. Setiap pagi ngomong begitu, Bu. Ya. Makanya kalau bisa setiap pagi itu kita bersedekah. Gimana caranya, Ustadz? Gampang. Ibu tahu celengan, Bu? Tahulah, mana tak tahu celengan. Beli celengan. Jangan yang gambar ayam jago, Bu. Yang biasa aja, jangan bentuk patung ya. Celengan biasa. Tulisi dalam celengan itu untuk anak yatim, ataupun untuk pembangunan masjid, untuk membantu dakwah umpamanya. Terserahlah mau tulis siapa. Ya. Ibu kan bisa setiap hari masukkan, gak usah banyak-banyak lah kan, receh-recehan itu habis belanja itu kan kadang-kadang banyak, Bu. Ada yang 1000, ada yang 500 perak gitu kan. Masukkan aja tuh. Jadi setiap hari pun berinfak tuh. Nanti kalau 1 bulan sudah penuh, sesuai dengan peruntukannya. Kalau untuk anak yatim, kasihkan anak yatim. Untuk pembangunan masjid, kasihkan untuk pembangunan masjid. Untuk pesantren kan itu. Jangan pula sudah penuh pakai belanja pula sama ibu. Nggak niat itu namanya. Ya. Jadi ini juga penting. Biasakan infak karena ini bisa mendatangkan berkah dalam rumah. Ini yang nomor 11. Nomor 12, at-tahawun fi ba'dil a'malil lati tusafu bi annaha syirkun. Bermudah-mudah seseorang itu dengan amalan-amalan yang berbau syirik. Contoh umpamanya
sumpah kepada selain Allah, datang ke dukun, percaya jimat. Nah, ini bahaya nih, ya. Karena banyak di masyarakat itu orang yang gak yakin dengan Allah tuh. Makanya ibu kalau suami yang sudah suka-suka dan klinik-klinik itu, nasihati, ya bang, percayalah sama Allah, tidak perlu pakai jimat-jimat nih. Jadi kasih tahu, nggak perlu datang ke dukun. Ini bisa membahayakan, berkah dicabut dari rumah nantinya. Ini yang nomor 12. Nomor 13, at-taqa'us an ikhraji mali zakat. Seseorang tidak mau melaksanakan kewajiban hartanya berupa mengeluarkan zakat. Hartanya banyak, mungkin ratusan bahkan miliaran, mungkin sebagian orang itu punya harta, tapi tidak ingat zakat tuh. Ada setiap tahun kan ada zakat mal yang harus dikeluarkan apabila sudah mencapai nisab dan haul. Karena dengan mengeluarkan zakat itu adalah membersihkan harta, itu mendatangkan berkah tuh. Ketika kemudian harta kita tidak dikeluarkan zakatnya, berarti ada harta kotor di situ. Itulah yang mengundang tidak berkahnya rumah kita. Ini yang ke-13. Yang nomor 14, at-tanasi fadlillahi azza wa jalla. Lupa dengan karunia dan nikmat Allah azza wa jalla. Jangan melupakan nikmat yang sudah Allah anugerahkan kepada kita. Terkadang orang dilupakan ketika sudah kaya. Dulu ibu lagi susah gitu ya kan, masihlah baik sama orang, nyapa sama orang. Kemudian setelah Allah robah kehidupannya jadi kaya, jangan lagi nyapa sama orang. Kaca mobil pun tak mau dibawahkan, dibuatnya hitam semua. Cara jalannya aja beda. Dulu waktu susah cara jalannya bentar-bentar nyapa, bentar-bentar nyapa. Udah kaya main lurus kayak tiang listrik, udah nggak belok-belok tuh kepala tuh kayak kacamata kuda. Jadi ada orang-orang yang lupa akan nikmat yang sudah Allah anugerahkan. Fa bi ni'mati rabbika fahaddits. Ingat, kalau Allah berikan nikmat, hadis, tampakkan nikmat itu, bersyukur. Jangan lupakan nikmat, karena itu bisa menghilangkan berkah masalahnya. Kemudian juga yang nomor 15, tarku ba'dil wajibat wal faraid. Meninggalkan kewajiban-kewajiban. Tidak sholat 5 waktu, tidak puasa Ramadan, udah kaya tak mau haji, udah kaya tak ada zakat. Pokoknya nggak peduli dengan kewajiban tuh, Bu. Ini bahaya. Bahaya sekali. Apalagi sampai kalau meninggalkan sholat ini terputuslah hubungan kita dengan Allah. Kalau sampai terputus hubungan kita dengan Allah, aduh bahaya. Dipastikan nggak ada berkah hidupnya tuh. Karena pernah saya ceritakan dengan Bu, ketika ada seorang ibu mengeluhkan akan anaknya yang dari kecil, remaja, dewasa, sampai kemudian sekarang sudah sama-sama tua antara anak dan ibu tuh, gak pernah bahagia anaknya itu. Ada aja masalah, sampai akhirnya mengalami stroke. Jadi ibu ini datanglah kepada salah satu kiai, ustadz, syekh itu, bertanya, apakah anak saya disihir orang? Kok gak pernah bahagia hidupnya dari kecil sampai sekarang dia sakit stroke tuh. Tapi pertanyaan syekh ini berbalik tanya, sholat gak anakmu? Dia mengatakan enggak. Dari kecil enggak, katanya. Enggak pernah sholat. Itulah yang menjadikan anakmu tak bahagia, katanya. Anakmu tidak terkena sihir dan tidak disihir. Anakmu tidak bahagia itu karena anakmu tidak sholat. Kemudian Syekh ini mengatakan, Bu, tahu enggak apa itu sholat? Sholat itu hubungan kita dengan Allah. Ketika kita masih sholat berarti tali itu masih terhubung dengan Allah. Ketika kemudian kita meninggalkan sholat berarti putuslah tali itu dengan Allah. Ketika putus tali dengan Allah, mungkin Allah menolong kita. Talinya aja udah putus, ya. Coba bayangkan, orang yang meninggalkan sholat tuh, Bu,
pertama bangun saja sudah dilaknat. Dia bangun subuh, meninggalkan salat subuh, dilaknat. Kemudian duhur nggak melaksanakan duhur, dilaknat. Kemudian sore nggak melaksanakan asar, dilaknat. Kemudian menjelang malam tidak melaksanakan maghrib, dilaknat. Kemudian sebelum tidur nggak melaksanakan isya, dilaknat. Bayangkan dari mulai bangun sampai tidur hidupnya dilaknat. Cemana orang kayak gini dapat kebahagiaan katanya. Maka selamanya orang yang meninggalkan kewajiban itu tidak akan diberkahi. Maka jangan tinggalkan kewajiban. Kemudian yang nomor 16, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua dan juga menyambung hubungan dengan kerabat. Karena Nabi SAW mengatakan, man sarrahu an yubsata lahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasir rahimahu. Siapa yang hendak diperbanyak rizkinya, dipanjangkan umurnya, hubungkan silaturahim. Dan itu menunjukkan berkah. Ya, menunjukkan berkah ketika rizki kita diperbanyak, usia kita dipanjangkan, kan berkah. Ya. Ini yang nomor 16. Yang nomor 17, ad-du'a binailil barakati. Teruslah berdoa. Banyak-banyak berdoa, terutama di waktu-waktu mustajab. Ya Allah, berkahilah hidup saya, suami saya, anak-anak saya, harta saya. Terus begitu berdoa, minta berkah. Karena doa itu silahul mukmin, senjatanya orang yang beriman. Kemudian yang nomor 18, biasakan mengucapkan salam Bu kalau masuk rumah tuh. Ustaz, di rumah nggak ada siapa-siapa, apa perlu mengucapkan salam? Perlu. Ibu dari pasar masuk rumah, tahu di rumah kosong nggak ada apa-apa, nggak apa-apa, assalamualaikum, gitu ya. Nggak ada yang jawab Ustaz, nggak apa-apa. Kalau ada yang jawab masalah nanti. Ya. Ada malaikat kan ada di rumah kita, mereka yang jawab. Karena assalamualaikum itu, kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, dia mengatakan kepada Anas bin Malik, ya bunai, idza dakhalta ala ahlika fasallim yakun salamuka barakah alaika wa ala ahli baitik. Hei anakku, kata Rasul kepada Anas, kalau kau masuk rumah, salam ya, karena salammu adalah berkah bagimu dan bagi keluargamu. Lihat bagaimana salam ini mau berkah. Kemudian yang ke-19, husnul khuluq wal birru ma'an nas. Jadi hilangnya berkah adalah adamu husnul khuluqi, tidak baik akhlaknya dan tidak banyak berbuat baik kepada manusia. Karena orang yang tidak baik akhlaknya Bu, pasti tidak disukai orang Bu. Pokoknya ibu suka mencaci, memaki, melaknat itu kan, suka nyakiti orang. Pasti orang yang disakiti itu pasti akan mendoakan keburukan kepada ibu kan. Mati aja lah ibu itu. Kenapa? Aduh, sakit aku katanya. Kenapa sakit? Tah omongannya itu katanya. Aku digigit tawon aja masih tahan katanya. Itu omongan dia, seminggu nggak sembuh-sembuh katanya. Repot Bu kan. Dilaknat akhirnya sama orang kan. Didoa-doakan mati, didoakan hancur. Semana hidupnya mau berkah coba. Tapi kalau akhlaknya baik Bu, Masya Allah, jangankan hidup, mati aja dipuji-puji orang. Sayang ya, itu orang baik loh. Kenapa? Apa memang orang baik memang cepat mati ya? Nggak ada gitu Ibu ya. Ya. Kenapa nggak tetangga sebelah aja tuh yang mati itu? Kenapa? Wah itu pantas untuk mati. Tapi kok tak mati-mati pula katanya. Subhanallah kan. Ya jadi ini penting Bu. Akhlak yang baik itu membawa berkah. Kemudian juga yang nomor 20, adamu husni tadbiril waqti wa tanzimi mimma yuaddi ilal barakati fi. Tidak menata waktu. Ibu hidupnya serabutan bahasanya. Kalau ibu bisa menata waktu, ibu, saya harus bangun nih 2:30 saya harus bangun, pasang alarm, bangun.
kemudian nanti selepas subuh saya nggak akan tidur baca Quran, nanti jam sekian nanti saya sholat duha. Nah, gitu maksudnya menata waktu. Ini kalau orang menata waktu, Bu, berkah hidupnya. Tapi kalau orang serabutan hidupnya, ya waktu itu ya datang pergi ya seolah-olah nggak ada faedah bagi dia. Pada Allah Subhanahu wa taala banyak bersumpah dengan waktu dalam Quran itu. Sebenarnya waktu itu sesuatu yang sangat luar biasa bagi seorang mukmin. Karena lewat saja satu hari tidak bisa dibalikkan. Sementara satu hari yang akan datang belum tentu kita dapat. Yang memungkinkan ya sekarang ini yang kita hadapi. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini yang ke-20. Yang 21. Ziaratil ahli wal asdiqa. Biasakan berziarah, mengunjungi keluarga, kerabat yang dekat-dekat lah kan, ya. Karena ini bagian daripada silaturahim, dan tadi keutamaan silaturahim menambah harta dan juga usia. Kemudian yang nomor 22, ta'wid, adamu ta'widil lisan ala kathratil hamdi wa syukri lillahi ala ni'amihi allati la tu'addu wa la tuhsa bil istimrar. Tidak membiasakan lisannya memperbanyak alhamdulillah wa syukru ala ni'matihi, dan syukur kepada nikmat. Jadi kalau bisa, Bu, apapun, Bu, ucapkan alhamdulillah. Sedikit banyak alhamdulillah. Ibu sakit, alhamdulillah. Ibu sehat, alhamdulillah. Ibu susah, alhamdulillah. Ibu senang, alhamdulillah. Ibu seret, alhamdulillah. Ibu lapang, alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Katakan alhamdulillah. Karena orang yang suka membaca alhamdulillah ini mendatangkan berkah. Gimana Ustaz, masa sakit alhamdulillah, susah alhamdulillah? Bukan alhamdulillah karena sakitnya, bukan alhamdulillah karena susahnya. Maksudnya alhamdulillah karena sakit itu karena kita memandang orang lain. Alhamdulillah, saya kan baru sakit gigi Ustaz, tetangga ginjal. Nah, gitu maksudnya kan. Itu maksudnya mensyukuri nikmat yang masih ada. Alhamdulillah ya suami saya masih bisa bekerja lah walaupun kena PHK. Itu yang sebelah itu udah 5 tahun tak kerja-kerja tuh. Jadi kita bersyukur, maksudnya seperti itu. Itu yang dimaksud mengucapkan memperbanyak alhamdulillah itu. Kemudian juga memperbanyak hilangnya berkah itu karena adamul amanati wasidqi, hilangnya amanah dalam keluarga, hilangnya kejujuran dalam keluarga. Ketika suami sudah tidak amanah menjadi kepala rumah tangga, ketika istri sudah tidak amanah menjadi istri, tidak tahu hak dan kewajibannya, ketika kemudian anak-anak yang merupakan titipan juga dibiarkan tidak ada amanah untuk menjaga mereka, mendidik mereka, membesarkan mereka, dan begitu seterusnya, atau harta yang dititipkan juga tidak amanah dengan tidak memberikan sedekah, hak sedekahnya, hak zakatnya, dan begitu seterusnya, pokoknya tidak amanah. Nah, ini hilang berkahnya. Kemudian juga yang nomor 24, at-ta'amul birriba, banyak memakan harta riba. Kalau di dalam rumah itu banyak makan riba, Bu, bermuamalah dengan riba, itu hilang berkahnya tuh. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika bicara soal riba, Allah mengatakan apa? Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah akan menghilangkan berkah riba dan Allah akan memberkahi sedekah. Hilang berkahnya. Maka sebisa mungkin hindari perkara-perkara riba. Kemudian yang nomor 25, al-adamul qanaati war ridha. Tidak qanaah, tidak redha. Maksudnya tidak qanaah, tidak redha itu dia selalu mengeluh dari pemberian Allah, selalu mengeluh. Ya. Suami mungkin kerjanya ya
supir taksi, ojek online, GoFood atau apa gitu kan. Kebetulan hari itu hujan, tak dapat banyak, ngomel-ngomel pula istri. Kok tak pandai cari kerja bang ya? Kok dapat sedikit hari ini? Pasti kau malas-malas. Pasti kau tidur di sana ya. Nah, itu kadang-kadang ada istri yang seperti itu. Dia tidak qanaah, harusnya kan bersyukur, alhamdulillah lah bang, hujan-hujan pun masih dapat 10 juta. Ya kan? Harusnya kan gitu Bu, saya bersyukur. Ini enggak kan gitu ya. Ya kalau qanaah itu Bu, insya Allah berkah hidupnya, ditambah nanti. Ya. Dan redho gitu ya. Taib, kemudian yang nomor 26, adamul qasdi wal israf, tidak hidup sederhana dan berlebih-lebihan. Ya, ada orang itu Bu, hidupnya berlebih-lebihan, kadang-kadang tidak sesuai dengan pendapatan. Makanya kenapa Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah menegur Jabir bin Abdullah. Jadi Jabir ini ke pasar beli daging, lewat sama Umar. Kata Umar, kau dari mana Jabir? Dari pasar wahai Amirul Mukminin. Ngapain? Beli daging. Kata Umar, apakah setiap yang kau inginkan kau beli? Apakah setiap yang kau inginkan kau harus beli? Katanya. Jangan seperti itu. Ya. Lah ini ucapan Umar bin Khattab, apakah setiap yang kau inginkan kau beli? Ini sindiran. Harusnya ucapan Umar ini bukan kepada Jabir, tapi ke ibu-ibu harusnya. Harusnya Umar tuh ngomong begini itu ya ke ibu-ibu hari ini nih. Apa setiap ibu menginginkan sesuatu terus beli? Gitu maksudnya ya. Karena begitu ibu-ibu tuh, apalagi dengan dunia medsos sekarang kan Bu. Ibu itu lebih suka bertetangga dengan Tokopedia, dengan marketplace, daripada tetangga sebelah kan Bu. Karena itulah hari-hari di situ, browsing itu aja itu kerjanya. Akhirnya setiap yang dikehendaki, mulai berpikir tuh, harga cocok nggak nih, bahan dah cocok. Mulai dia pikir, nguras otak gitu kan, ngumpulin duit. Tidak semua yang kita inginkan harus dibeli Bu. Betapa banyak sesuatu yang kita inginkan kemudian kita beli, nyesal pula belakangan. Dan pernah saya alami Bu, dulu gitu ya. Kadang-kadang dulu waktu saya masih muda, sekarang muda juga. Maksudnya dulu waktu suka dengan sepeda motor tuh Bu. Saya udah ada sepeda motor dulu, suka pakai sepeda motor laki-laki itu GL Pro tuh. Tahu ada motor baru ya, GL Max tuh nggak salah itu. Pada susah lah cari duit itu. Akhirnya terpaksa saya jual tukar tambah. Rupanya masih enak GL Pro, nyesel tuh. Nyeselnya luar biasa waktu itu. Kenapa? Untuk apa saya beli ini? Saya pernah rasakan dulu kayak gitu kan. Jadi betul lah kata Umar bin Khattab itu. Apa setiap yang kau inginkan kau harus beli? Ya nggak harus beli kan. Lihat kebutuhannya mendesak atau tidak kan itu. Ini makanya sekarang hidup di zaman sekarang ini luar biasa. Ya. Makanya kenapa hilang berkah? Karena setiap keinginan harus terpenuhi. Padahal itu tidak mencerminkan kesederhanaan yang ada, kemudian israf berlebihan. Kemudian yang nomor 27, adamud du'a wal luju ilallahi azza wa jalla. Ya. Sedikitnya berdoa dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ketika kita ini banyak masalah itu harusnya kita introspeksikan Bu. Kalau ibu ada masalah itu harusnya kan lebih dekat kepada Allah. Lebih rajin lagi doanya, lebih rajin lagi sholatnya, lebih rajin lagi puasanya, lebih rajin lagi zikirnya, kan begitu Bu ya. Supaya persoalan itu hilang nanti, diurai. Yang ada enggak, kalau ada masalah itu tidur aja ibu. Atau jalan kemana gitu kan. Salah, kalau ada masalah harusnya perbanyak ibadah. Makanya Nabi SAW satu hari keluar,
Entah siapa yang melangkahkan kaki Nabi tiba-tiba menuju ke masjid di luar jam sholat di waktu duha, nggak ada orang di masjid. Tiba-tiba dalam masjid itu ada seorang sahabat namanya Abu Umamah sedang berdoa dengan khusyunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul bertanya, Abu Umamah, ini kan bukan waktu sholat, ngapain kau di masjid? Kata Umamah, humumun lazimatni wa duyunun ya Rasulullah. Stres wahai Rasul, banyak hutang wahai Rasul. Tapi lihat bagaimana Abu Umamah, dia tahu dia sedang stres, dia tahu dia banyak hutang, dia nggak kemana-mana, dia tahu yang bisa menyelesaikan Allah, makanya dia ke masjid, dia berdoa di situ. Tiba-tiba doanya dikabulkan, digerakkan Rasul yang tidak ada niat ke masjid jadi ke masjid untuk menemui Abu Umamah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya Abu Umamah, mau enggak ku ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Kalau kau baca di pagi hari dan kau baca di sore hari, ku pastikan stresmu hilang, hutangmu terlunasi gitu. Kata Abu Umamah, oh senang kali Rasul, ajarkan kalimat-kalimat itu. Maka Rasul SAW mengajarkan, idza asbahta wa idza amsayta faqul Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Katakan ya Abu Umamah di pagi dan sore hari, ya Allah, aku berlindung dari kesedihan dan kegalauan, aku berlindung dari kelemahan dan kemalasan, aku berlindung dari kepengecutan dan kebakhilan, aku berlindung dari dikalahkan manusia dan dari hutang-hutang. Kata Abu Umamah, semenjak aku amalkan pagi petang, kata dia, demi Allah, dhahabat anni hammi wa qadha anni daini, hilang stresku, terlunasilah hutang-hutangku. Lihat, itulah pentingnya kembali. Kalau kita lagi ada masalah itu kembali kepada Allah, rajin ibadah supaya Allah carikan jalan keluarnya, dan itu bentuk berkah ya. Kemudian yang nomor 28, adamu dzikri, dicabutnya berkah itu karena kita kurang zikir Bu. Karena Nabi SAW yang mengatakan, mathalu al-bait, kata Nabi SAW, mathalul baitil ladzi yudhkarullahu fihi wal bait alladzi la yudhkarullahu fihi mithlul hayy wal mayyit. Permisalan rumah yang dibacakan zikir di situ dan rumah yang tidak dibacakan zikir di situ ibarat orang hidup dan mati. Jadi kalau rumahnya banyak zikir, itulah hidup rumah tuh. Kalau rumah itu tak ada zikir, matilah rumah tuh. Jadi banyak berzikir, tasbih, takbir, tahlil, sambil masak, sambil apa aja lah kan. Di rumah kan banyak aktivitas Bu, sambil nyapu pun bisa zikir itu. Kemudian yang nomor 29, hilangnya berkah itu Bu, karena memelihara anjing. Jangan memelihara anjing, hilang berkah dalam rumah Bu. Kata Nabi SAW, man amsaka kalban fa innahu yankusu kulla yaumin min amalihi qiratun. Siapa yang merawat anjing, maka setiap hari dikurangi pahalanya 1 qirat. 1 qirat itu berapa Bu? 1 gunung Uhud. Kita aja 1 hari dapat pahala 1 gunung Uhud aja belum tentu dapat, dikurangi sudah jelas. Jadi ngapain cuma memelihara anjing itu? Lucu Ustaz, ada anjing itu lebih lucu daripada anak saya, katanya. Lah kok bisa pula ya. Jadi orang-orang seperti ini nggak ada akal ya. Buat apa melihara anjing? Kadang-kadang anjing itu Bu, harganya gila-gilaan Bu. Kalau anjing yang mahal itu bukan juta-juta, ratusan juta tuh kadang-kadang Bu. Perawatannya, pesopnya, macam-macam. Coba bayangkan kalau dikumpulkan Bu, sebulan bisa umroh tuh Bu, daripada beli anjing tuh ya. Kemudian juga yang nomor 30,
ta'liqus suwari fil baiti wassanam. Hindari makhluk-makhluk yang bernyawa dalam rumah itu, gambar-gambar. Ya Bu ya, gambar-gambar. Ustaz ini kan foto keluarga, simpan aja lah foto keluarga itu, nggak usah dipajang-pajang. Ya kan bisa ditaruh di album, taruh di lemari, sewaktu-waktu mau nengok kan bisa diambil Bu. Nggak usah dipajang-pajang, kenapa kan itu? Karena itu salah satunya yang menjadikan malaikat rahmat yang membawa berkah itu tidak mau masuk masalahnya. Apalagi ada rumah itu sengaja Bu, di depannya itu dibuat kayak gapura, dibuat di situ patung harimau, patung macan, patung kuda, patung semua di situ. Kan ada tuh orang yang suka patung itu, bertengger semua patung-patung di rumahnya. Ini nggak akan malaikat masuk tuh. Ya itu nanti nggak berkah rumah kita jadinya. Kalaupun harus buat patung Bu, jangan patung binatang. Buatlah patung itu kayak buat pohon kelapa gitu kan, atau apa gunung-gunung tuh apa kan itu. Jangan binatang, jangan makhluk yang bernyawa. Karena itu menjadikan malaikat tidak akan turun tuh, nggak berkah jadinya. Lah ini diantara 30 penyebab, banyak lagi sebenarnya, ini yang saya ringkas. 30 penyebab tercabutnya berkah di rumah kita. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau seandainya ibu ini memang diberikan nikmat oleh Allah, alhamdulillah Ustaz, kehidupan saya sih bahagia dengan suami, tidak ada cekcoknya, nggak ada pertengkarannya. Kami pun berkomitmen untuk hidup bahagia. Kami pun teruslah ibadah, ngaji, tanggung jawab sama anak-anak. Harta yang kami makan pun berusaha yang halal. Pokoknya Masya Allah hidupnya enak lah bahasanya kan Bu ya. Walaupun demikian ibu sudah berada di atas kenikmatan, maka menjaga nikmat untuk hilang itu perlu. Dengan cara apa? Lakukan 4 perkara supaya nikmat berkah yang sudah ibu dapati hari ini tidak hilang dan terus bertambah. Lakukan 4 perkara. 1, teruslah bersyukur dan mengucapkan hamdalah. 1, tetaplah bersyukur dan mengucapkan hamdalah. Yang kedua, teruslah beradab dengan zat pemberi nikmat. Beradab dengan Allah ya, dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Kemudian yang nomor 4, teruslah di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang nomor 3, teruslah di atas ketaatan. Dan yang nomor 4, jangan lupa bentengi nikmat-nikmat supaya tidak ada yang hasad dengan kita dengan zikir dan doa. Bentengi. Karena kadang-kadang ada tetangga-tetangga itu yang tidak suka kita senang. Ada tetangga-tetangga yang nggak suka kita kaya. Ada tetangga-tetangga yang tidak suka kita harmonis. Ada tetangga-tetangga yang tidak suka anak kita ini pandai-pandai. Kan ada tuh mata-mata hasad tuh. Maka supaya mata-mata hasad, mata-mata dengki itu tidak sampai merusak nikmat kita, maka bentengi dengan zikir, dengan doa, Masya Allah la quwata illa billah, atau apalah zikir-zikir supaya nikmat itu dan berkah itu tetap. Ya, wallahu a'lam. Ini yang bisa sampaikan. Tapi sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang bertanya.
Nggak ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada poin tadi kan kita tidak boleh memelihara anjing, karena akan hilang keberkahan dari rumah kita. Bagaimana dengan memelihara kucing, Ustaz? Apakah akan bertambah berkah atau hukumnya mubah? Waalaikumsalam. Apakah memelihara kucing itu bisa membawa berkah? Iya. Bismillah, alhamdulillah. Memelihara kucing tidak ada dalilnya bahwa kalau memelihara kucing itu berkah, tidak. Tapi di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat namanya Abdurrahman ibn Sakhr. Jadi kalau ke pengajian bawa anak kucing. Jadi anak kucing ini selalu dibawa sama Abdurrahman ibn Sakhr ini. Jadi karena kecintaan Abdurrahman ibn Sakhr kepada anak kucing itu, maka Rasul takjub, ya, sehingga akhirnya memberi nama Abdurrahman bin Sakhr dengan sebutan Abu Hurairah. Abu Hurairah. Hurairah itu kucing kecil. Kalau kucing garong Hirah. Jadi dia suka bawa anak kucing, gitu ya. Intinya bahwa kucing itu, ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innaha minat tawafina alaikum. Dia adalah binatang yang suka tawaf di sekitar kalian. Binatang yang jinak, kadang-kadang ngelendot kepada kita. Makanya air liurnya tidak dinajiskan. Ya, suci air liurnya. Tidak seperti anjing, gitu ya kan. Karena dia selalu ngelendot gitu dekat dengan kita, kadang ya jinak dengan manusia. Tetapi tidak ada hadis kalau melihara kucing itu dapat berkah, tidak ada. Ya biarkan aja lah kucing itu liar di luar. Kalau memang ibu mau ngasih makan, kasihlah makan kucing, anak kucing di situ. Karena begini Bu, terkadang ada juga yang berlebihan gitu kan. Ada orang yang merawat kucing, terkadang kucingnya karena bukan kucing biasa, kucing entah Persia, entah Anggora, entah apa yang mahal-mahal tuh kan Bu. Itu kan perawatannya ngeri Bu. Perawatan yang ngeri kan begitu ya. Kadang-kadang kalau dia kemudian berlebihan merawat kucing sampai mengeluarkan biaya yang banyak, tapi tidak diimbangi dengan sedekah kepada fakir miskin Bu, ini kan salah juga. Bagus tidak memelihara kucing hanya untuk merawat kucingnya saja. Kapan dia sedekahnya? Sedekah sama kucing? Enggak. Kucing ini bisa hidup di luar, Bu. Tapi fakir miskin ini kan mereka terkadang ada yang tidak bisa mencari nafkah. Nah, kecuali kalau memang dia ya uangnya lebih, ya dia satu sisi bisa sedekah, bisa haji, bisa umrah, bisa apa, sisi lain juga ya ingin punya kegemaran merawat kucing, tapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan ya merawat kucing itu. Karena sesuatu yang berlebihan juga tidak bagus. Apalagi kalau seandainya kita tahu bahwa ada sebagian kucing itu kadang berak sembarang tempat gitu kan, mengganggu. Maka ini juga harus jadi perhatian. Ya boleh, tidak ada larangan kita merawat kucing. Tidak ada larangan, tapi sekali lagi jangan berlebihan. Dan tidak ada hadis merawat kucing itu akan membawa keberkahan, tidak ada. Ya, wallahu a'lam. Karena banyak khurafat-khurafat. Dulu saya masih kecil tuh, kalau ada bulan sabit Bu, ada bulan sabit, saya masih ingat tuh waktu kecil-kecil saya dulu itu di kampung. Jadi kalau lihat bulan sabit itu kemudian ada bintik-bintik di bulan itu, itu ada kucing Nabi di situ katanya. Ya, itu ada kucingnya Nabi di sana. Mana ada kucing Nabi di bulan? Matilah di bulan kucing. Jadi itu saya kecil-kecil tuh di kampung ada keyakinan seperti itu. Dan juga terkadang dijadikan khurafat kalau orang nabrak kucing di jalan nih Bu, nabrak kucing Bu. Itu kalau kucingnya nggak diambil, nggak dimandiin, nggak dikafani, nggak disolatin, nggak itu nanti dia ditabrak orang katanya kan. Lah ini khurafat Bu, karena sudah mengakar Bu. Kadang-kadang kalau habis nabrak kucing was-was tuh. Was-was, akhirnya betul-betul kecelakaan gitu ya kan. Karena was-was,
Itu khurafat. Nabrak kucing itu sama dengan nabrak ayam. Ibu nabrak ayam, nabrak kucing, nabrak tikus, sama aja. Nggak ada nabrak kucing begini, karena kan tidak sengaja gitu ya. Lain kalau nampak ada kucing, ibu udah ngeker nih, saya tabrak. Itu dolim sama binatang. Ya. Tapi kan ini nggak sengaja. Itu kepikirannya tuh seminggu tuh, Bu. Kayak nabrak anak orang aja tuh. Ini khurafat. Yang seperti ya kalau nabrak kucing sudahlah. Kalaupun mau dikuburkan ya ambil dikuburkan gitu. Supaya bangkainya tidak bau gitu saja. Jangan ada keyakinan lain-lain. Ya enggak ada keyakinan lain-lain itu. Ya, wallahu a'lam. Iya. Bismillah, Assalamualaikum atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana yang benar, Ustaz? Iya. Dua-duanya dibolehkan. Kalau kita mengucapkan assalamualaikum masuk rumah maksudnya kan? Iya, masuk rumah kosong. Iya, bisa assalamualaikum, bisa juga seperti salam ketika sholat kan itu ya. Ya, wala ibadillahi sholihin, maksudnya kan mengucapkan salam kepada saudara-saudara kita dari kalangan jin yang soleh yang ada di situ. Ya nggak ada masalah, ya boleh dua-duanya. Terus Ustaz, Iya. masuk rumah yang kosong itu, apakah kan kita kadang mengatakan sekolah yang kosong sementara, atau kosong yang benar-benar nggak ada orang, kita masuk di situ, atau sama mengucap salam? Umum, baik kosong sementara atau kosong lama sama aja. Jangankan rumah kosong, Bu, rumah isi saja. Ibu kelebihan kamar, Bu. Kamar itu dihuni jin, ya kan? Ibu nih buat rumah, buat 5 kamar, yang dihuni cuma 2 tuh, yang 3-nya nggak dihuni, itu jadi tempat jin tuh. Ya makanya kalau bisa itu, kalau memang ada kelebihan kamar, Bu, ya yang kelebihan itu entah ibu jadikan musola di situ, Bu ya. Dijadikan musola tempat ibu zikir, atau dijadikan tempat baca Quran, atau dijadikan perpustakaan, supaya terisilah kamar-kamar itu di situ. Dan kalau memang rumah itu kosong sudah lama sekali, Bu, bukan yang mengucapkan salam, tapi itu ibu baca-baca yang lainnya juga, seperti a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Gitu kan, kita tidak tahu, karena kalau sudah rumahnya kosong lama, itu mungkin jadi rumah hantu jadinya kan, banyak setan di situ. Makanya banyak-banyak zikir, apalagi baru beli rumah ini nggak pernah ditempati sama penghuninya, rumah baru kan gitu ya. Maka ibu pertama masuk ya baca basmalah, mengucapkan salam, kemudian baca zikir a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, kemudian baca surah Al-Baqarah, ya supaya setan-setannya pergi dari situ. Kalau rumah baru, ibu baru pindah atau beli, ya supaya jangan diganggu setan yang ada di situ. Wallahu a'lam. Wa iyyak. Ya, sampai di sini. Subhanak bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala.